Hey yo, what's up bro? Oke, buat kalian yang pengen bekerja di bidang security, di bidang keamanan, buat kalian yang pengen berkarir di dunia keamanan, yuk kita ikuti gimana caranya biar bisa jadi seorang security. Nah, untuk di bidang keamanan sendiri, di bidang satpam, security itu aku juga masih jauh lah. Nah, karena masih baru, aku pengen ngasih pengalaman buat kalian yang pengen masuk di dunia atau di bidang keamanan. Sebelum kita ingin bekerja sebagai seorang keamanan atau satpam, kita harus mengikuti beberapa tahap dan banyak perusahaan yang menyediakan jasa pelatihan. Nah, untuk di tahap pelatihannya itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu kayak aku ya, yang masih baru itu namanya Gada Pratama. Dan yang di tengahnya itu ada namanya Gada Madya. Dan yang terakhir yang paling tinggi lah, yang paling tinggi itu namanya Gada Utama. Jadi karena aku masih baru, jadi masih tahap yang pertama, kita bahas yang Gada Pratama dulu. Untuk syarat-syaratnya mengikuti pelatihan tersebut kita harus pertama yang paling utama kita itu harus warga negara Indonesia. Terus kita juga harus ada surat bebas narkoba. Terus juga harus ada SKCK dari kepolisian, ijazah tentunya, itu minimal itu SMA sih. Terus KTP juga jangan lupa, dan terakhir itu tinggi, kalau yang cowok itu minimal sih 165, kalau lebih tinggi lebih bagus. Dan untuk cewek, nah cewek juga bisa jadi seorang keamanan. Kalau untuk cewek itu minimal 160. Setelah kita selesai melakukan semua administrasi tersebut, kita akan mulai mengikuti pelatihan. Untuk jangka waktunya sendiri itu selama latihan itu 21 hari. Karena kata pembina aku yang tempat aku latihan kemarin itu, untuk mengubah sikap seseorang itu mentoknya itu selama 21 hari. Dan selama di pelatihan, di tempat pelatihan kita juga difasilitasi tempat tidur. Terus makan itu 3 kali sehari. Kita dikasih makan sebanyak 3 kali sehari. Dan mandi juga disediakan tempatnya. Dan masih banyak lagi sih sesuai kebutuhan kita semua. Ya seperti kebutuhan biasa itu disediakan oleh pihak penyelenggara. Nah, di selama pelatihan ada bukan satu larangan, tapi ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan selama di pelatihan. Terutama itu kita tidak boleh merokok selama pelatihan. Ya wajib kan, memang tidak boleh merokok. Dan yang kedua, siap-siap kalian nggak bisa ngabari pacar, keluarga atau ya siapalah, karena HP kalian bakalan dikumpul. Dan setelah beberapa hari akan selesai pelatihan, baru akan dikembalikan. Makanya sebelum kita mengumpulkan HP sama pembina kita, ya kita wajib memberitahu dulu keluarga kita atau pacar atau istri, ya siapa aja lah, kita bawa HP kita disita ibaratnya. Nah, apa sih tujuan kita dalam mengikuti pelatihan Gada Pratama? Yaitu untuk menghasilkan satpam yang memiliki sikap mental, kepribadian kita. Itu mental kita emang dilatih sih selama kita pelatihan. Karena jujur selama pelatihan satpam itu kurang lebih hampir sama sih, sama kayak pelatihan untuk kita tes kepolisian atau tentara, tapi ya tingkat bawah lah, karena yang melatih kita itu ada tentara dan juga dari pihak kepolisian. Terus akan melatih kesamaan fisik kita akan dites di sana dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana petugas satpam. Jadi selama kita dalam pendidikan, kita akan dilatih. Mental kita itu emang dilatih sih. Mental, terus sikap kita juga sangat dilatih di sana. Bagaimana saling menghormati sesama siswa, sesama yang atasan kita. Dari segi makan juga kita diatur. Kita makan aja diatur, men. Bayangin. Terus gimana ya? Untuk bisa dibilang di situ dari kita bangun tidur, terus tidur lagi itu diatur semuanya. Mereka yang ngatur. Ya, karena kita ngikuti pelatihan ya ikuti aja ya kan. Terus mandi kita juga diatur, sholat juga. Karena selama pelatihan itu emang dilatih sih. Dulu juga selama pelatihan kami nggak sholat aja satu
satu sholat aja kita nggak kesana itu udah dihukum gitu loh. Ketepatan waktu itu kita juga dilatih, dan pokoknya ya sangat mendidik lah. Nah, setelah kita selesai pendidikan selama 21 hari, kita akan diberikan yang pertama itu KTA, ijazah, terus PIN Ganda Pratama, dan sertifikat tentunya, karena itu yang kita butuhkan untuk masuk kerja jadi security ntar. Dan dari pihak perusahaan yang menyelenggarakan akan membantu kita sepenuhnya dalam melakukan pencarian pekerjaan. Satu lagi, kita harus siap diletakkan di mana aja, karena seorang satuan pengamanan itu emang harus siap ditempatkan di mana aja. Oke, jadi cukup sampai segitu aja, karena ya hanya segitu sepengetahuan aku selama aku mengikuti pelatihan di Ganda Pratama. Semoga bermanfaat. Oke, satu lagi guys, ini sekedar info aja. Untuk kita mengikuti pelatihan, selama mengikuti pelatihan itu tentu aja butuh biaya, men. Jadi mungkin semua orang sudah tahu lah, kalian juga tahu. Untuk mengikuti pelatihan Ganda Pratama, Ganda Madya, Ganda Utama itu pakai administrasi, pakai ya pokoknya bayar deh. Jadi buat kalian yang pengen khususnya di daerah Riau, daerah Pekanbaru, Duri, Dumai, pokoknya Riau, yang pengen masuki pelatihan Ganda Pratama bisa kontak aku. Nanti ada emailnya, ada di IG aku. Pokoknya bisa kontak aku aja deh. Oke?